Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dide Pranajaya dengan NIM 2010312210070 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ahmad Supriyanto SEMM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ibu kota negara Indonesia resmi akan berpindah ke Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022 lalu. Adanya UU IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan nama ibu kota negara baru, yakni Nusantara. Nantinya, seluruh kegiatan pemerintahan pusat akan dialihkan ke Nusantara mulai 2024 mendatang. Meski demikian, pemindahan ibu kota negara masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mengenai hal tersebut, ada beberapa hal yang membuat saya kurang menyetujui pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Yang pertama, ibu kota pindah saat kemiskinan masih tinggi. Dilansir dari merdeka.com, Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hafiz Thohir menanyakan urgensi pemindahan ibu kota yang direncanakan pemerintah. Padahal menurutnya kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Kalau kita susah, kenapa harus pindah ibu kota? Kita dipilih oleh rakyat. Presiden juga harusnya kita berpihak kepada rakyat, katanya. BPJS dengan lantang mengatakan rakyat miskin hidup dengan Rp11.000 per hari itu cukup. Sedangkan naik bis saja sudah butuh Rp10.000, belum lagi bayar listrik Rp150.000 per bulan untuk rumah kecil dan keperluan biaya sekolah, tambahnya. Yang kedua, keuangan negara tengah sulit. Dilansir dari merdeka.com, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon menilai wacana pemindahan ibu kota tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, keuangan negara tengah sulit. Di tengah minta untuk mendapatkan anggaran dana sulit, ya pencapaian negara sulit, apakah ini masuk akal? Jadi menurut saya sih enggak masuk akal untuk saat ini. Kecuali kita ada kelebihan anggaran dana yang memang dipersiapkan dan tempat juga penting di mana. Yang ketiga, persiapan yang kurang matang dari pemerintah. Ada masyarakat yang memberikan tanggapan kontra terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur oleh pemerintah. Minoritas besar responden memberikan tanggapan tidak setuju terkait pemindahan ibu kota. Hal itu dikarenakan minoritas besar responden menganggap bahwa belum ada persiapan yang matang dan maksimal dari pemerintah terkait kebijakan itu. Hal ini menjadi dominan karena masyarakat menilai bahwa pemerintah terkesan terburu-buru terhadap keputusan itu. Ini dikarenakan keputusan yang dibuat baru diketahui oleh masyarakat pada beberapa bulan terakhir dan masyarakat menganggap pemerintah kurang terbuka, terutama tidak adanya sosialisasi secara terbuka oleh pemerintah kepada masyarakat luas terkait kebijakan itu. Mayoritas responden beranggapan bahwa persiapan pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh pemerintah dinilai belum maksimal. Hal ini terjadi karena pemerintah dirasa kurang terbuka terhadap opini masyarakat mengenai isu tersebut, sehingga membawa kesan bahwa pemerintah belum siap terhadap pemindahan ibu kota. Selain itu juga dibarengi dengan banyaknya problem di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, serta masalah krusial lainnya yang belum teratasi secara maksimal. Maka, hal-hal seperti itulah dapat menggiring opini masyarakat bahwasanya pemerintah belum siap serta dirasa gegabah dalam pengambilan kebijakan mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya permasalahan dan pekerjaan yang belum terselesaikan secara tuntas di Indonesia. Dan yang terakhir, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, sosial, dan masyarakat adat atau masyarakat lokal. Kalangan masyarakat sipil mengkritik rencana perpindahan ibu kota itu karena praktiknya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup, sosial, dan masyarakat adat atau masyarakat lokal. Dilansir dari hukumonline.com, Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Sohadi,
mengatakan pemindahan ibu kota bukan berarti memindahkan beban yang diampu Jakarta, tapi menduplikasinya ke daerah lain. Klaim pemerintah yang menyebut Kalimantan Timur relatif aman dari bencana, sehingga cocok digunakan sebagai lokasi ibu kota baru dinilai tidak tepat, karena di wilayah tersebut rawan kebakaran hutan, tsunami, bahkan pernah mengalami gempa bumi. Zenzi menilai rencana pemindahan ibu kota lebih menguntungkan kalangan pengusaha dan pebisnis. Misalnya, di sektor properti, mereka butuh ruang baru untuk berkembang, dikarenakan Jakarta sudah jenuh di mana harga tanah sudah sangat tinggi. Pemilik konsesi industri perkebunan, kehutanan, dan pertambangan juga diuntungkan karena mereka sudah memiliki lahan di tempat tersebut. Perpindahan ibu kota ini tidak memberi keuntungan bagi masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni bakal merampas ruang hidup. Koalisasi mencatat mega proyek itu membutuhkan lahan sekitar 180.000 hektar di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui sejumlah regulasi seperti Inpres nomor 5 tahun 2019, pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan dengan mudah, termasuk membangun ibu kota baru. Artinya masyarakat yang selama ini memanfaatkan hutan seperti masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, luang hidupnya terancam. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.